Jayo, 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 lai. Hari. Hello moms, welcome back to channel. Kembali lagi dengan saya Sudani. Hari ini saya ingin berbagi tips and trick gimana sih cara saya menstimulasi jari untuk bisa berjalan. Sebagai info, jari ini bisa berjalan pada saat usia 1 tahun 1 bulan lewat sedikit gitu. Jadi apa saja yang biasa saya lakukan, stimulasi apa saja yang biasa saya lakukan untuk bisa jari berjalan. Jadi mams, sekedar info, setiap anak itu memiliki tumbuh kembangnya masing-masing ya mams ya. Jadi tidak ada patokan khusus untuk umur berapa sih bayi bisa diharuskan untuk jalan gitu. Jadi itu tergantung dari bayinya siap atau enggaknya, otot kakinya sudah siap atau enggaknya, dan tergantung dia percaya dirinya sudah siap atau enggak. Tapi saya percaya, saya yakin bahwasan setiap anak itu memiliki tumbuh kembangnya masing-masing. Jadi jangan terlalu di force ya. Kita hanya membantu dengan cara stimulasikan gitu. Dibantu stimulasi gimana agar ototnya itu kuat gitu loh. Jadi dia sudah siap mapan untuk berdiri sendiri. Nah, sebelum kita mulai itu semua, dibantu dong klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, jadi bakal saya sharing nih pengalaman saya. Ini pure pengalaman saya ya. Jadi saya ada searching beberapa YouTuber lain, mungkin pengalaman mereka dan pengalaman saya itu berbeda. Jadi saya ingin sharing pengalaman saya, mana tahu nih anak bunda ada yang sama seperti saya gitu. Nah, saya ingat, saya flashback dulu. Saya ingat itu pada saat pertama kali si Jerry bisa jalan, itu kalau nggak salah dia jalan itu hanya beberapa langkah, dan itu dia jalannya itu udah 1 tahun lebih, 1 tahun lebih sedikit dia udah bisa jalan. Cuma pada saat itu dia jalan terus dia terjatuhnya posisinya di lantai, dan di lantai itu dia kalau tidak salah saya ingat terantuk ke daerah kepalanya itu. Jadi sehingga membuat dia itu trauma. Mungkin ada orang tua beberapa yang mengatakan bahwasannya anak terjatuh tuh hal biasa ya, tapi untuk bagi si Jerry itu berbeda gitu loh. Saya nggak tahu kenapa, tapi menurut saya, feeling saya itu dia langsung nggak berani jalan lagi gitu loh. Tapi kalau dia dibawa jalan ke playmate, berhubung saya ada playmate nih, dia berjalan di playmate dia oke aja, dia tahu pas dia jatuh dia nggak sakit gitu loh. Tapi kalau pas dia jalan di lantai, apalagi lantai tersebut dari keramik, itu dia agak takut, dia nggak mau. Dia udah berdiri, dia langsung jongkok, merangkak lagi gitu loh. Nah, jadi pas udah mau kayak mana kita berdirikan pun, kecuali kita pegang kedua tangannya, dia mau jalan. Tapi itu pun tergantung moodnya lagi. Kalau dia merasa udah bener-bener gak nyaman, takut, dia nggak mau pegang, pokoknya dia mau merangkak saja gitu. Jadi saya ingin berbagi tips and trick gimana sih cara saya mengatasi sehingga dia mau jalan, dia berani jalan lagi. Nah, sebelum itu saya mulai, saya ingin memberitahukan bahwasannya untuk syarat dia bisa jalan itu kita harus memenuhi dulu nih mams. Pertama itu syaratnya itu kita harus usahakan bayinya itu sudah bisa duduk tegak. Jadi lehernya itu udah tegak. Kan ada tuh bayinya masih kayak gini, ada juga bayinya masih lehernya nggak kuat lah intinya lah. Jadi usahakan bayinya itu duduknya udah kuat, tenaga leher, otot lehernya itu udah mapan, kuat gitu loh. Oke, syarat keduanya yaitu usahakan bayinya itu sudah bisa merangkak secara rileks, maksudnya dalam arti dia udah bisa merangkak ke sana kemari tanpa jatuh, tanpa apa, pokoknya udah merangkak secara bebas lah gitu kan. Nah, usahakan bayinya tuh udah harus bisa merangkak. Kalau bisa, menurut saya jangan di skip gitu loh. Karena saya ada searching beberapa Google mengatakan bahwasannya merangkak itu adalah hak perkembangan yang sangat penting, itu merangkak gitu loh. Karena di sana katanya mereka bisa mengkoordinasi keseimbangan mereka melatih jarak antara barang dengan dirinya gitu loh. Jadi sangat penting lah untuk bayi. Mungkin bagi kita itu bukan hal yang penting ya, tapi bagi bayi itu sangat penting. Jadi kalau bisa jangan di skip. Tapi kalau memang bayinya udah jalan, nggak bisa merangkak, ya tergantung mams kembali sih, mau diusahakan dia bisa merangkak atau ya dinaikkan aja jalan gitu loh ya, tergantung masing-masing mami gitu loh. Tapi saran saya diusahakan tahap merangkaknya itu tetap dijalankan gitu. Oke, nah balik lagi ke topik. Jika 2 tahap itu sudah bisa dijalankan maksudnya sudah oke, udah kuat dan matang, kita lanjut tahap ke berjalan. Tapi berjalannya itu kita papah gitu loh.
cara-cara trik kuno gitu loh. Maksudnya pegang dua tangannya itu kita ikuti jalan gitu loh, pakai dua tangan gitu kan. Memang saya tahu pasti pinggang emak-emak semuanya bakal sakit gitu. Saya juga mengalami, tapi untungnya saya alaminya hanya sebentar, berhubung kan si Jerry lebih banyak main pakai kursi. Nah, saya kasih tips lagi Mams, biar gimana bayinya itu, anaknya tersebut mau jalan, tapi misalnya kasus si Jerry kan dia takut nih, jadi saya ambil kursi yang ringan, kursi plastik gitu yang punya 4 kaki gitu kan, jadi dia pegang, dia jalan, dorong, jalan. Jadi gak usah pakai baby walker atau yang dorong-dorong itu apa namanya, pre-walker ya, pre-walker ya kalau saya tidak salah. Jadi kita nggak usah, misalnya kita budget kita tidak cukup untuk beli itu, atau mungkin kita berpikir sayang ya, maksudnya kalau untung-untung babynya mau pakai, kalau nggak mau pakai ya say goodbye lah money. Oke, jadi kembali ke topik. Jadi kita nggak usah mesti beli sampai barang-barangnya begitu mahal, karena kita bisa pakai sesuatu yang simple yang ada di lingkungan kita. Contohnya kursi yang ringan plastik, siapapun bisa pakai kan, dan hampir setiap orang kayaknya hampir ada lah, kalau tidak ada pun pinjam punya tetangga. Maaf. Jadi oke, kembali ke topik. Jadi saya berikan kursi tersebut, dia dorong, dia jalan. Memang sih agak bising, saya akui, tapi ya dia mau gitu loh ya. Kita biarin aja, biarin toh dia mau jalan, yang penting dia berani dulu, buat dia percaya diri dulu bahwasannya dia bisa jalan. Kakinya tuh itu stimulasi kakinya juga loh. Kakinya untuk biar otot kakinya biar lebih kuat gitu loh. Jadi dia dorong jalan sana, jalan sini, memang agak ribut dan tapi worth it gitu loh. Dalam arti dia jadi pas mau jalan ke lantai dia sudah berani, ya kan, di satu sisi dia sudah berani karena menurut ingatannya tuh kalau jatuh itu sakit di lantai gitu. Jadi kita harus merilekskan dia bahwasannya oh di sini kamu bisa jalan toh nak gitu loh, masuk dalam artinya gitu. Tapi dengan diselingi dengan jalan kita papah gitu loh. Jadi jangan hanya di kursi doang dorong gitu, enggak, jangan. Jadi kalau kita bawa dia jalan-jalan, kita papah tangannya jalan-jalan gitu loh. Terus tips yang lain yang saya lakukan yaitu ketika jalannya sudah mantap, dalam arti kakinya tuh udah oke lah, kita bisa lihat lah, seorang mami kan kita bisa lihat kakinya kalau jalannya udah agak mantap. Terus kita coba lepas satu tangan. Kalau saya sih begitu, saya lihat oh kakinya udah mantap nih, seperti otot kaki udah kuat, terus saya lepas pakai satu tangan. Pas satu tangan dia memang agak takut gitu loh, tapi kita jelaskan secara perlahan. Contohnya saya bilang, Jerry kamu bisa, kamu pasti bisa, ayo jalan yuk, aku bilang. Jadi saya bilang gitu, jadi dia pelan-pelan dia lihat saya. Terus memang kadang kita mengira bayi itu tidak mengerti ya, padahal sebenarnya dia mengerti. Dia tidak mengerti secara ucapan mungkin, tapi dia mengerti apa yang kita maksud gitu loh. Jadi dia melihat saya dan dia coba jalan, tapi kalau bisa dipancing dengan sesuatu yang sangat-sangat dia suka. Jadi contohnya nih, saya lagi ke tempat makan, berhubung sama keluarga pergi ke tempat makan, terus dia udah siap makan, terus dia nampak tuh ada kucing meow. Jadi saya bilang, jadi meow, saya bilang kan, dia langsung semangat gitu loh. Jadi dia pegang dua tangan saya, dia jalan gitu loh, dia mau ngejar kucing tersebut. Tapi saya lihat, oh ini dia lagi fase semangat jalannya nih. Saya coba lepas satu tangan gitu loh, saya lepas satu tangan, saya pegang tangan satu lagi, dia ngeliatin saya sebentar, lalu dia kucingnya lagi, dia jalan lagi, dia ngejar kucingnya, au sambil dia jerit kan. Nah kalau bisa tips itu dipakai ya, maksudnya contohnya kita lihat ada mainan yang paling dia suka tuh, mainannya kita taruh lebih agak tinggi, terus kita papah dia jalan, kita buat dia mau ikut berjalan, buat dia berjalan mengarah ke arah mainan tersebut gitu loh. Kalau bisa lepas satu tangan, kita kasih dia jalan gitu loh. Jangan langsung lepas semuanya ya, takutnya nanti jatuh buat dia jadi takut kembali. Jadi kita tetap semangati dia, kita tetap pegang, kita kasih dia jalan. Nah, terus saran selanjutnya yaitu saat kita sudah mau coba lepas tangannya itu, saran saya jangan seperti saya ya, langsung lepas ke keramik kan, saat jatuh sakit sehingga babynya jadi tidak berani. Nah, saran saya kalian carilah tempat yang empuk, contohnya nih matras atau adalah tempat IBC busa begitu yang murah-murah gitu kan ada. Jadi kasih aja dia jalan, tapi diusahakan tempatnya tuh rata dan tidak lembek ya. Kalau lembek kan dia agak jalannya agak susah. Jadi kau usahakan dia jalannya tuh jangan pakai apa-apa dulu, jangan pakai sepatu, jangan pakai pre-walker atau apapun itulah. Kasih telapak kaki biarkanlah telapak kakinya menyentuh benda tersebut, maksudnya busa tersebut atau apalah yang lembut itu kan, biarkan dia bisa mengatur keseimbangannya gitu loh. Jadi pas dia jalan,
Kalau bisa jangan jauh-jauh dulu, usahakan 2-3 langkah dulu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh jaraknya. Contohnya ini babynya di sini. Jadi biarkan dia bisa jalan. Pas dia sudah bisa menangkap Anda atau pas dia sudah menggapai Anda, diusahakan berikan apresiasi seperti hore gitu, atau kamu bisa, mantap gitu loh. Usahakan buat babynya tuh merasa percaya diri, oh aku bisa gitu loh, aku bisa gitu loh. Kok emaknya aja yang semangat ya. Jadi contohnya seperti itulah. Jadi saat si jari saya mulai lepas, jadi saya udah tahu nih, oh dia takut di lantai nih, jadi saya nggak mau dulu, saya cobakan di playmat, biasakan dia di playmat. Cuma playmatnya saya nggak mau yang tertutup gitu ya kan, saya lepaskan, saya buka lebar gitu, jadi jauh, jaraknya tuh lumayan jauh gitu kan. Jadi pas dia sudah pas sudah saya buka, terus saya usahakan deket-deket dulu jaraknya, jangan jauh banget gitu. Saat dekat, ayo jari kamu bisa, yuk sini yuk. Nah, dan jadi jarinya tuh mulai dia merangkak, 1, 2, 3, dia langsung hap gitu loh, dia langsung tangkap kita. Tapi nggak apa-apa, kita usahakan kita puji dia, hore, puji apresiasi yang dia lakukan, suatu tindakan yang usaha yang dia lakukan, bukan puji akan kepintarannya ya. Kalau bisa uji akan usahanya. Contohnya, ya jari kamu sudah bisa jalan, hore gitu. Jadi dia merasa, oh saya udah bisa jalan nih, oh sesuatu yang sangat membanggakan gitu loh. Jadi dia merasa, oh mau jalan lagi. Nah pas dia udah dipuji, pasti dia semangat lagi, pasti dia mau berdiri lagi, dia jalan lagi tuh mams. Jadi diusahakan begitu, nanti lama-lama jarak kita makin jauh nih. Kita usahakan kalau dia udah jalan, udah agak lancar 3 langkah tuh kita mundur lagi. Kita usahakan jaraknya ya makin lama makin jauh lah gitu kan. Sampai dia udah mapan, udah mateng, baru saya bawa dia ke lantai. Tapi ada kasus lagi, dia masih takut. Saat sudah diberdirikan, dia jongkok. Padahal dia bisa jongkok loh, maksud dia jongkok, dia berdiri lagi, dia jongkok lagi gitu loh. Bener-beneran jongkok, bukannya kayak langsung keduduk gitu. Enggak, dia udah bisa jongkok, dia bisa ambil barang, dia tapi tidak mau untuk berjalan karena dalam pikirannya sakit gitu loh. Nah, kita juga bisa lakukan tips and trick lain seperti kasih aja stimulasi dia berjalan di tangga. Berjalan di tangga, dia merangkak di tangga, biarkan dia merangkak di tangga sana, karena di sana dia melatih otot kakinya itu, otot kakinya jadi semakin kuat, jadi dia juga semakin percaya diri gitu loh. Oh saya bisa. Nah kalau dia merangkak di tangga, kan tangganya tuh kan keramik tuh, dia jadi terbiasa gitu loh, dia jadi nggak merasa takut lagi terhadap keramik tersebut. Jadi, terus tips terakhirnya itu yaitu yang saya lakukan adalah saya mempertemukan dia dengan anak yang seusia dia yang agak lebih besar, 2 tahun lebih gitu kan, tapi kan badannya hampir kurang lebih sama seperti jari. Saya pertemukan mereka, saya kasih lihat dia bisa jalan gitu loh. Dan kebetulan abangnya tersebut dia pegang mainan. Nah pas pegang mainan, dia pengen tuh, jarinya tuh pengen merebut mainan tersebut. Jadi kan kalau dia jongkok ataupun dia merangkak kan nggak dapet tuh, jadi dia harus berdiri. Dia memotivasi dia untuk jadi berdiri gitu. Pas dia berdiri, dia mau ngejar bolanya itu jatuh gitu loh, tapi dia tetap mau berdiri lagi, mau pegang lagi, mau berebut gitu loh ceritanya. Jadi itu membuat mereka termotivasi gitu loh. Ya walaupun saya tahu lagi masa-masa PPKM, masa-masa corona ya, koronces ini, walaupun tidak bisa ya paling kakaknya, coba ajak kakaknya untuk bermain. Tapi kalau kalaupun tidak punya ada kakaknya, ya sudah, maminya aja diajak main. Walaupun tidak, kadang memang babynya kurang tertarik ya main sama kita, tapi nggak apa-apa. Kita coba bisa cara lain kayak papa lagi kasih mainan yang dia suka, kita pegang satu tangan, ataupun kita caranya lagi kasih jarak yang dekat dulu, kita puji gitu loh mams. Kembali lagi lah ke stimulasi yang sebelumnya itu ya kan. Oke, jadi mungkin itu saja tips and trick yang saya lakukan kepada Jari. Ya worth it sih menurut saya, karena 1 tahun itu pas dia ulang tahun saya masih ingat, dia sudah bisa jalan. Hanya saja dia jatuh dan dia tidak berani lagi. Dari situ dia sudah tidak mau berjalan lagi selama 1 bulan gitu loh. Dalam 1 bulan itu saya stimulasi dia, ya itu yang saya sebutkan tadi. Saya coba untuk pegang 2 tangan, saya coba pegang 1 tangan dengan di outdoor ya gitu, di outdoor dan di lantai gitu. Terus saya juga ajak dia ketemu saudara saya, ya saya tahu kondisi kesehatannya baik gitu loh. Saya pertemukan dia dengan anak-anak seumuran dia, saya kasih dia main, maksudnya membuat dia termotivasi. Dan saya juga berikan dia untuk berjalan saya juga biarkan dia mendaki tangga gitu loh. Nah jadi semoga saja stimulasi-stimulasi yang saya berikan tadi dapat membantu para mami-mami yang masih kebingungan, masih
Ya saya ngerti kok, maksudnya di lingkungan mami-mami semua pasti bertanya, umur udah 1 tahunan masa belum bisa jalan sih? Nah saya pernah mengalami itu, tapi mami tidak perlu takut, mami tidak perlu khawatir. Semua baby itu punya tahap prosesnya masing-masing. Jadi jangan terlalu didengar omongan orang lain, percayalah kepada bayimu sendiri gitu loh. Jadi semangati babynya, kalau maminya down, siapa yang semangati babynya, ya kan? Jadi mami juga harus semangati babynya. Terus diusahakan stimulasi aja terus. Saya jamin hasilnya itu pasti memuaskan mami gitu. Jadi kalau misal umur anak mami masih 18 bulan itu masih termasuk wajar gitu loh. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Kecuali 18 bulan ke atas, terus dia masih belum bisa jalan, jalannya masih jinjit gitu, ataupun kakinya itu kayak nggak sinkron gitu, baru kita boleh konsultasikan ke dokter gitu. Tapi kalau masih 18 bulan dia baru bisa jalan, ya nggak masalah gitu loh. Ya ada kok saya kenal gitu, ada juga yang 9 bulan udah bisa jalan gitu. Ya memang tahap anak-anak itu berbeda-beda ya kan Mams. Jadi tetap semangat, jangan pantang menyerah, yakinlah pada baby kita pasti bisa. Oke? Salam dari saya JNW Family. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye. Ditunggu video kami selanjutnya.